Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga saya dapat melakukan praktek pengobatan tradisional al-Islami dengan metode pengobatan gurah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Simamora, mahasiswi program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 0406222033. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pengobatan tibun nabawi atau pengobatan ala nabi, yaitu dengan metode gurah. Namun sebelum masuk kepada praktik pengobatannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang penting yang menjadi dasar dari pengobatan ini, yaitu apa itu tibun nabawi, apa itu tibul wikoi, dan apa yang dimaksud dengan gurah. Saya akan menjelaskan yang pertama apa itu yang dimaksud dengan tibun nabawi. Tibun nabawi berasal dari kata tib yang berarti obat dan nabawi yang berarti kenabian. Jadi tibun nabawi adalah segala sesuatu bentuk pengobatan yang bersumber dari ajaran ataupun tuntunan Rasulullah SAW, yang mana bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, akan tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara ruh dan jasmani sebagaimana sunnah Nabi Rasulullah SAW. Nah, dalam pengobatan tibun nabawi ada beberapa pengobatan lainnya. Nah, salah satunya itu yang akan kita praktekkan yaitu pengobatan gurah, ada juga dengan metode pengobatan bekam, dan juga ada juga ruqyah. Dan beberapa obat-obatan yang Rasulullah anjurkan untuk dikonsumsi seperti madu, jahe, dan habatus saudah atau jintan hitam. Kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tibul wikoi. Nah, adapun yang dimaksud dengan tibul wikoi adalah metode pencegahan atau sering juga disebut dengan metode preventif. Fokusnya bukan pada penyembuhan, akan tetapi bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari segala bentuk penyakit. Nah, adapun cara untuk menghindari penyakit yaitu dengan menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga kebersihan, dan juga menjaga segala sesuatu yang dapat merusak tubuh kita. Salah satu dalil tentang tibul wikoi yaitu tentang menjaga kebersihan. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Malik Harith bin Asim al-Ash'ari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi tamla'u aw tamlani ma baina samawati wal ardi, wassalatun nuru, wa sadaqatu burhanun, wa sabru diyaun. Rahul Muslim. Dalil kedua yaitu tentang menjaga hubungan sosial. Nah, menjaga hubungan sosial ini juga termasuk pada metode preventif atau metode pencegahan terjadinya penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gurah. Nah, adapun gurah adalah salah satu bentuk pengobatan yang termasuk pada pengobatan tibun nabawi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'utu wal ladudu wal hijama wal mashi. Falamma ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahu ashabuhu falamma faragu qala ludduhum qala faluddu kulluhum ghairu Abbas. Nah, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pengobatan ialah gurah. Ladud yaitu meneteskan obat di sisi mulut orang yang sedang sakit. Kemudian al-hijama atau berbekam. Yang kemudian yaitu al-mashi atau obat untuk mengosongkan isi perut. Nah, di sini juga diceritakan tatkala Nabi sakit, para sahabat memberi Rasulullah itu ladud. Nah, yang kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk para sahabat menggunakan ladud. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa Rasulullah juga menggunakan gurah dalam pengobatannya. Selain itu, pengobatan ini juga sering digunakan oleh seperti qori'ah ataupun orang yang bernyanyi ataupun kalangan masyarakat yang untuk menjaga kesehatan pernapasan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa gurah itu dapat dilakukan di beberapa titik seperti di hidung, tenggorokan, mata, telinga, dan juga Mr. V. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pengobatan gurah yaitu di bagian hidung dan tenggorokan. Kita melakukan praktek pengobatan gurah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan dalam pengobatan gurah. Nah, di sini kita ada alat yang kita gunakan, itu kita harus menggunakan masker, kita harus menggunakan sarung tangan, apron, dan juga alat untuk meneteskan gurah ke dalam hidung pasien.
Dan bahan yang digunakan yaitu seperti ada madu, ada juga daun serigunggu, jahe, dan juga kita memiliki minyak zaitun. Nah, kegunaan minyak zaitun ini untuk melakukan terapi kepada pasien supaya dia merasa lebih rileks ketika akan dilakukan gurah. Nah, baiklah, di sini kita sudah ada pasien yaitu Kak Isni Aulia Palem. Di sini kita akan melakukan praktik pengobatan gurah. Akan tapi sebelum kita mulai praktiknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa praktik gurah ini tidak boleh dilakukan pada orang yang sudah mengidap penyakit kronis seperti sinusitis yang kronis atau asma yang sudah akut. Karena itu akan menyebabkan pasien lebih drop lagi atau dapat mengakibatkan infeksi pada hidungnya. Kemudian tidak boleh dilakukan gurah ini terhadap orang yang alergi terhadap ramuan-ramuan herbal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek pengobatan gurah. Nah, sebelum melakukan prakteknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Posisi pasien itu ketika ingin digurah itu terlentang dan ada baiknya kepala dan bahunya itu tidak sejajar. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan praktik gurahnya, kita harus terapi pasien terlebih dahulu supaya dia merasa rileks. Nah, dimana ketika melakukan terapinya, tidak lupa menyiapkan ini kesembuhan dari Allah dan juga jangan lupa untuk membacakan Al-Fatihah. Melakukan terapi perlahan di bagian kepala dan juga hidung pasien supaya dia merasa lebih tenang ketika dilakukan gurah nanti. Nah, setelah dilakukan terapinya, kemudian kita akan meneteskan obat gurah di bagian sisi hidung pasien sebelah kanan dan kiri. Dan juga kita akan meneteskan obat gurah di bagian mulut pasien. Nah, setelah kita meneteskan obat, kita tunggu beberapa saat dulu supaya obatnya itu mengalir dengan sempurna di bagian hidung dan juga tenggorokan pasien. Setelah beberapa saat ditunggu, pasien akan disuruh untuk tengkurap. Kita juga menyediakan tempat pembuangan lendir yang akan keluar dari hidung dan mulut pasien. Nah, pada saat ini si pasien tidak boleh menarik paksa lendir yang keluar dari hidung atau dari mulut, karena itu dapat menyebabkan sakit atau nyeri dan bahkan menyebabkan iritasi di bagian hidung. Kira-kira ini kurang lebih 2 jam dan tunggu sampai bersih, sampai tidak ada lendir lagi yang keluar dari bagian hidung maupun mulut. Nah, setelah dirasa kotoran atau lendir yang keluar dari hidung sudah bersih dan sudah kita tunggu kurang lebih dari 2 jam, pasien dipersilahkan duduk. Tapi ada cara untuk duduknya, tidak boleh langsung duduk saja. Nah, kurang lebih seperti inilah tata cara duduk setelah melakukan praktik gurah. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga, setelah kita melakukan gurah, kita tidak diperbolehkan untuk bekerja berat. Nah, kita harus istirahat penuh minimal 1 atau 2 hari dulu supaya pengobatan gurah itu berhasil dan tidak menjadikan hidung ataupun tenggorokan kita terinfeksi. Dan kita juga dilarang untuk meminum minuman yang dingin seperti es dan juga dilarang untuk memakan makanan yang berminyak. Mungkin itu saja dari kami dalam praktik gurahnya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.